The Kamar Podcast. Welcome to the Kamar Podcast. With this episode kita bersama komunitas gorengan. Karena banyak gorengan sih. Ini Penjualnya. Gimana Mas Gorengan profit hari ini? Lancar Ya. Penjualan Untung kalian rogengan. beli ya. lupa dia belum di play. Lagi. Gimana jual gorengan profit hari ini? Udah hidup Mik lo. Alhamdulillah, puji Tuhan lancar. Coba ngomong lagi. Lagi Oh, kita belum cek line ini ya? Iya, lupa. lagi. Kena sih. Ya udahlah ya. Udahlah. Nanti kan editing terserah lah. Kalau jelek ya sudah. Kalau bagus alhamdulillah. Ini episode kedua kita akhirnya menampilkan muka lagi. Episode kedua. With the video. Untuk video dan otentik sesuai nama. Apa? The Kamar. The kamar. Kita syuting di kamar. Walaupun ini Kamar ya. siapa nih ya? Di close up kamera. Kameramen tolong ya nanti di close upin ya. Nambah kerjaan. Di close up. Seru ya Den ya. Nah, seru Kita ya. emang punya tim di sini. Akhirnya. Kita kebetulan ada 2 tim. Satunya lagi berak. Satu Satu lagi berak. Gak sia-sia gue dari dulu sama Franz jadi penggemar Kamar Podcast. Frans doang. Lu kurang. Gua dukung dari belakang sebenarnya. Support, dia support. Ini dong yang ini Mas. Mbak, ininya Mbak. Ini Ini Terus dari situ bisa tuh Mbak. Dari situ Mbak. Di situ. kipas bulup tuh. Iya, sorry. Kita agak kurang Sorry. percaya emang ya Iya. kita. Namanya Soalnya nggak ada tim ininya. belum punya kita kan director. belum punya pengalaman juga kan kita mengendalikan tim. Karena Jadi baru ya Mas ya? jadi apa nih? Ya. Maksud kedatangan dia di season ini udah ini yang kedua kali loh. Ini kedua kali di season ini ya? Emang Di season ini. Iya, Pak. Yang Dua kemarin kali. Oh yang pertama di ini. laki-laki tidak bercerita. Laki-laki Anjay, tidak bercerita. Nggak tahu itu Tapi kan mundir. Tapi masing-masing. yang ada ini alunan-alunan. Oh iya bener, Cuk. Sama ada Alfie. Jelek banget asu. Sama ada. Udah yang close up. Bagus coba. Udah. Sinematik udah diem aja sih. Enggak sinematik, Pak. Gue peyang masalahnya. Satu game lagi juara tuh. Pas itu keren tadi. Tapi kan kamera nggak ada komplit. Oh iya, kamera nggak Iya. Kita yang kita tahu-tahu aja ya Mas ya. Yang Kebetulan nih ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol di luar tag, Midun ini di luar dugaan ternyata Sinefil Medan. Ternyata. Sinefil Medan. Sinefil Medan. Gue kira pedofil Medan. Astagfirullahaladzim. Salah dong. itu bapak gua. Bapak pedofil Medan. Jangan gitu Dun, bapak lu kan Jangan, Superman, Which Kuat emak gua artinya. apa dong? Supergirl. Supergirl. Lu gak pernah mau ngasih tahu namanya. Iya, jadi dia Kalau ini diplesetin. sinepil bro, dia ini ternyata bro. Suka menonton banyak film, mendiskusikan film. Apa film favorit lu, Dun? Selama lu hidup. Kok rasanya gua kayaknya banyak pressure banget nih gua di Iya, lu kan gini. bintang tamu, as a Sinefil, Rick ya. Tapi itu kayaknya Iya. mengarahkan ke hal yang bukan gua kuasai kayaknya. Soalnya gua juga gak ada nonton film banget, tapi ada lah yang Film atau series lah gitu, apapun itu. gua ada anime baik Mongolian Chop Squad gua. Sabar dulu sebelum itu kan kita nanya film atau series baru. Oh. Harusnya lu jawab gini. Kalau gue sih sebenarnya agak kurang film atau series, tapi anime gue ngikutin. Nah, itu jawaban. Nah, gitu jawaban public gua tadi. speaking-nya. Nah, Itu jawaban gua. Emang lu bridging masih busuk ya, Bang? Betul. Bukan kamera sekarang kan. Kameranya kok double sih, Mbak, dari situ, Mbak? Harusnya kan dari angle lain ya kalau di situ. Midunnya nongol di Wow, gitu. kayak bakal gue pakai itu di editing. Bagus anjay. Udah dia percaya apa gua. Oh, jadi lu kalau series atau film masa sih lu sama sekali nggak ini? Enggak, gua Series jarang nggak ada banget. loh. Enggak ada malah. Yang bokep-bokep. Waduh, itu Nggak ada dong. Film biru gitu. Belum film. Suamiku sedang tidur. Tapi Midun tuh animasi, lu ngikutin Avatar, Avatar. Korra kemarin dia. Korra, Legend of Aang. Ya. Tin banget gue. Banyak dia. Kita series sama film banget sih ya. Series sama film. Kita berdua sering ngomongin film sama series. Ya soalnya. di kos lu padahal poster film semua anjay. Kos gua nggak ada poster anjing. Ada Luffy dia. Luffy doang. Luffy yang tukang ini tapi dipajang, tukang cilok Luffy itu dipajang sama dia, sayang bener dia. Cinta kamu Itu mah Luffy Sutarman anjing. Kok nggak ngaret-ngaret? Ini adonan saya nih katanya. Lutfi itu mah berarti. Lutfi, bukan Luffy, Lutfi. Luthfi gitu. Gitu. Patah Iya, ya, iya. obrolan patah anjing. Iya, aso ya. Tapi kan Lutfi kan dari animasi nih Lutfi. Lutfi kan dari animasi, dibenerin dong anjing. Lutfi kan dari animasi. Nah, lu kan suka nonton anime nih. Anime. Last anime anime terakhir dah yang lu tonton apa, Dun? Anime terakhir gue tonton. Waduh, apa ya? Apa? Anjing apa ya? Kayaknya Ini bener. terakhir anime yang gue ikutin banget itu tuh Oh iya, nonton film. ini. Aduh, apa sih?
Yang gua saranin ke lu yang berantem-berantem Oh, ini. Wah, berantem-berantem. Full Metal Alchemist. bukan, itu mah. Oh, ini. Winebreaker. Winebreaker ya benar. Kayak Tokyo Revenge. Kayak Tokyo Revenge. Tokyo. Tapi nggak alay jujur. Oh ya. Lebih Revenge alay, lebih coba. lebih dewasa gitu dia. Iya, gua nggak suka style Tokyo Revenge soalnya. Lebih suka Tapi kalau soal jalan ceritanya gua lebih suka Tokyo Revenge. Iya, setuju lebih, gua. lebih, lebih banyak alurnya gitu loh, lebih kompleks. lebih ada plot twistnya lebih bagus plot twist. Kalau Windbreaker emang kenapa? Winebreaker tuh kayak ada orang pindahan kayak berantem. Temennya banyak gitu lah. Ini sih struktur anjing loh ya. Menjelaskan tuh. Ini itu juga Karena gua nggak suka anime ya, jujur aja. dia lebih basic Rick, kayak Basic banget. orang datang dari jauh, terus persahabatan sama orang baru, canggungnya dia sama tempat baru. Ah. Terus dia nge-level up dari dia paling bawah sampai ke ditrusted sama ketua di tempat di geng dia gitu loh. Windbreaker tuh gitu. Ya. Gua sih lebih itu kalau gue daripada Tokyo Revenger. Kalau lihat dari sinopsis ini Kalau ya, gue lebih suka ceritanya prefer ke Windbreaker, tapi secara penulisan emang bagusan Tokyo sih. Tokyo. Walaupun akhir-akhirnya agak meleset ya. Tokyo itu ini Pak, masalahnya kalau di gua ya. Kan itu kan dia kembali kan ke masa lalu kan. Kayak terlalu banyak twist untuk kembali ke masa depan, kembali lagi ke masa lalu. Kayaknya itu ini kan udah selesai. gorengannya Ya sampai itu terakhir. guanya kurang kalau gua. Kelamaan lah ini kata gua. Mending yang simple aja gitu loh, langsung jalan ceritanya tuh dari sini ke sini gitu, udah Iya. selesai. Ya kayak One Piece gitu misalnya. bener. Itu kan simple banget tuh dari sini ke sini tuh. Udah selesai gitu. Berarti Tokyo Revenger tuh macet tuh gua barusan. Macet tuh gua Tokyo barusan. Revenger. Macet tuh gua. Tolong diedit ya. Enggak bisa ya. Nggak bisa, udah Nggak mau juga, nggak bakal gue edit. Berarti Tokyo Revenger tuh menurut lu ini ya, apa namanya? Terlalu kompleks ya, terlalu Ya, banyak. kompleks. Maki. Oke. Maki bener kan karakternya Tokyo Revenger? Bangsat, bukan, Cok. Bukan, Cok. Mikey. Iya, Mikey maksudnya. Maki gue langsung jujutsu anjing. Nggak Iya, tahu, gua bener. malah. Gua malah nggak Maki tahu. langsung jujutsu yang pakai kacamata. Oh, yang cewek. Iya. Iya, iya, iya. Klan apa deh? Ini. Uchiha. Fujitora. Oh, Fujitora. Oh, bukan Panjaitan itu, Don. Bukan satu klan nama. Bukan lah, Le. Bukan lah, macam mana pula kau. Masa Maki Panjaitan? Bagi Panjaitan aja. Dia mukulnya pakai ulos. Ya, lucu tau. Tapi ketawa gitu tadi. Ya, lucu di sini aja. Iya. Oke. Tapi lu nggak ngikutin series atau film sama sekali? Apa Nggak ada ngikutin. ada nggak sih lu kayak nonton, nggak usah ngikutin lah, nonton film kayak anjir ini gue nih suka nih gue. Oh, ada. Aduh. Atau series Apps apa namanya? Planet of Oh, the Apes. Planet Iya, of the Planet Apes, of the iya. Apes. War, Di Planet. 1, 2, 3, 4. Oh, kamu yang sampai 4, Don. Sampai 3 ding. sampai Kelebihan, Tiga kan Mas. yang barunya. Mas, Tiga, kelebihan. tiga. Masnya. Kelebihan. Mas bukan produser Itu Universal apps-nya juga. dia di depan. Di depan dia. Akhirnya ini film gua kata. Ternyata itu setelan dari Lu gua. Don, kalau di film Planet Apes of the War, Macet tuh kan. Ngapa sih orang-orang pada macet? War of the Planet of the Apes itu, lu meninggal duluan Don, lu lihat bentuk tubuh lu Don. Tapi dia lincah, Cok. Ability. Tapi meninggal duluan tetap. Assassin, bos. Tapi tetap meninggal duluan. Gue pengen dia meninggal aja karakternya. Berbakat gua kalau jadi apps tuh. Series nggak ngikutin series. Series enggak. Series dia enggak. Satu-satunya film yang gua suka itu sih paling. Ya nyantol banget yang gua ikutin banget ya. Gitu. Apps. Kalau lu apa nih? Series, film gitu? Series komedi gue paling suka. Kayak Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, terus juga apa sih satunya tuh yang baru gue tonton, series British, lupa gue. Latarnya Liverpool. Aduh nggak tahu gua. Ada lucu itu juga. Gue kalau series lebih ke komedi sih Ya sebenarnya. dia komedi banget ya. Dia berapa kali nyaranin gua. Gua kan salah gitu. Enggak kayak dia komedi banget dia kayak itu kayak kagum bener gitu nontonnya. Enggak, dia berapa kali kayak Indun apa yang komedi terus dia selalu. Komedi, Selalu komedi komedi. banget. Gitu. Enggak pernah nyaran. Enggak pernah nyaran. Dia udah yang lain. lupa juga apa yang gue saranin. Kayak Iya, yang gua denger kan Jelek dari public speaking ya. kayak Grown Ups gitu gue saranin ke Mido. Film itu tapi Don. Film. Hangover gitu lu nggak nonton? Hangover. enggak. Film sejuta umat. Hangover tuh Dun, itu komedi terlucu, Cok. Tapi film ke-1 sama keduanya doang. Ketiganya Jadi Korea. kurang. Apa tuh film dari mana? Film dari Amerika, Amerika. Hollywood. Yang main ini Plotnya gini, plotnya simple. Lu pesta nikahan, misalnya Torik nikah nih, terus pesta lajang kita ke tempat kasino, habis itu nginep di suatu tempat gitu. Dono. Tapi ada satu temen, misalnya satu temennya Koko. Koko ini pas kita lagi minum-minum, dia bilang dicampurlah minuman kita sama narkoba. Ya, Nah di situ ceritanya mulai.
pasti campur narkoba. Kacau, chaos. Oh, jadi Kacau. chaos. Heeh. Malam itu chaos, besok paginya lu nggak inget apa-apa. Tiba-tiba kayak kok berantakan semua Iya. nih. Gitu. Terus alurnya balik baru. Baru ya. Heeh, jadi Salah alurnya nyari tahu. maju, mundur gitu. Nyari tahu ini kenapa nih? Misalnya kayak, kok kepala Munib dicat kuning gitu. Apa nih yang terjadi malam itu gitu. Terus tiba-tiba ada lonte keluar gitu, dari kamar. Ada harimau di kamar, ada anak bayi gitu-gitu. Yang konten tadi gue suka. Itu doang memang susah ya. Kita tonton ya. Susah monyet. Boleh hangover, tapi Apps. lucu banget tuh. Ada satu scene ini pasti men-trigger lu buat nonton. Dia naik lift, tapi dia posisi masih pakai narkoba. Tiba-tiba nggak tahu ceritanya apa, dia di BJ sama resepsionis, Cok. Itu. Dan itu titiknya kelihatan di film itu, Dun. Gila. Sumpah, Itu gue gak mau. Yang itu. Gue gak mau ngeliat yang cowoknya. Jangan gitu dong. Kalau gue di scene hangover tuh bawa kabur harimaunya ini. Mike Tyson. Mike Tyson. Itu lucu banget. Kok ada juga itu? Ada Mike, Ada Mike ada Tyson. harimau bawa kabur harimaunya Mike Tyson. Dia guest star dari situ. Dia tadi mau Ada harimau bawa kabur Mike Tyson. Balik-balik anjing. Mike Tyson juga petinju sih petinju. Kalau harimau. Tapi kalau harimau mah Enggak dulu bos katanya. tato boleh di sini anjing. Lihat harimau ya. Enggak gimana harimau tuh bawa kabur Mike Tyson, Cok. Anjing enggak nyambung banget. Diginin Mike Tyson biar nurut. Enggak, ini episode judulnya public speaking buruk anjing. Babi. Ada harimau bawa Tapi kalau bahas series, series yang gue suka tuh komedi. Tapi top 3 series gue nggak ada yang dari komedi. Justru. Apa coba? Karena Apa? komedi itu terlalu, ya komedi jadi komedi doang gitu. Menurut gue best series tuh, gue ya, Doctor House 1. Oh iya tahu. Doctor House. Terus yang kedua Breaking Bad lah. Breaking Bad seru. Tapi lu belum selesai. Belum selesai gue tapi. Lu season berapa? Breaking Gue Bad. selesai Better Call Saul duluan. Breaking Bad sering denger gua. Apa tuh? Breaking Bad tuh tentang narkoba. Premisnya guru kimia kena kanker. Guru kimia itu kena kanker. Nah, dia nyadar kalau hidupnya kayaknya nggak bakal lama, dia pengen bikin banyak uang untuk ditinggalin ke keluarganya pas dia Benar. meninggal. Nah, satu saat terus dia kepikiran cara buat bikin uang cepet dan banyak, bikinlah dia narkoba. Karena dia guru kimia, dia bisa bikin sabu-sabu itu meth, itu bisa murni 99%. Anjay. Laku di pasaran. Nah, benar. itu cerita berlanjut. Karena sejernih itu Matt dia. Iya, Gitu. karena dia pakai ini kan apa sih kayak ilmu gitu. Gua ketawa. ilmu kimia, soalnya dia benar. guru kimia. Karena gue guru kimia. Jadi Apa di pinter. SMA atau di SMA. 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 Ya, dia ngajaklah satu mantan muridnya yang emang udah berbisnis di narkoba. Jadi di bisnis dikasih ke mantan muridnya, dia ngurusin med. Cuma nanti lambat laun ceritanya akan ya itulah. Jadi Breaking Bad tuh nomor 1 sih sebenarnya di gua. Nomor 1 itu Breaking Bad. Tapi udah berpasangan sama BCS. Better Call Saul ya. Nggak bisa Karena emang bersaing. ini sih satu Satu Better Call Saul itu universe. satu universe dong. Heeh. Dan lu selalu dapat flashback tuh di BCS. Apa sih ininya nih? Sebetulnya prequel apa sequel itu? Sequel. Sequel. Benar. Kayak misalnya Naruto nih. Naruto bikinlah sequel tentang Shikamaru gitu. Iya. Nah, jadi Breaking Bad tuh bikin sequel tentang Saul. Saul tuh udah ada di Breaking Bad. Oh. Dibikin seriesnya sendiri. Jadi nyeritain si Saulnya nih. Saul ini Iya, pengacara. benar. Better Call Saul. Gitu. Gua lagi Better Call Saul season 2 gua. Season Episode 6. 2. Ingat gua aja. Terus lo? Habis itu, Terus top 3 lo? top 3 gua yang ketiga ini sih. Ya paling komedinya baru gua keluar. Apa tuh? Komedinya Modern Family. Modern Family lah ya. Modern Family. Walaupun Modern Family itu banyak bad writing-nya. Karena karakternya muter-muter. The Office enggak lo, The Office? The Office enggak loh. The Office tuh lucu. Tapi menurut gua overrated karena dia bukan overrated sih, karena dia pelopor ya buat sketsa gitu. Cuma the best-nya tetap ini sih. Kayak Modern Family gitu. Sketsanya lebih rapi pada akhirnya. Iya. Tapi writing-nya bagusan Office. Bagusan Office. Cuman komedinya lebih kena komedi writing-nya ya. Kalau story writing-nya bagusan Office, tapi komedi writing-nya bagusan kayak Modern Family atau Brooklyn Nine-Nine gua. Nah, 3 itu lo ya berarti ya. Breaking Bad, Better Breaking Call Bad. Saul. Breaking Bad, Doctor House. Oh, Dr. House. Breaking Bad, Better Call Saul, Dr. House, sama Modern Family. Betul, Modern Family. Lu nggak ada Dun gitu, 3 top 3 lu series? Anim dah. Ya anime deh karena lu ngikutin anime. Top anime 1 Haikyuu gua. Back Mongolian Chop Squad. Yang kedua Haikyuu.
Iya, back itu ini kan? Ya, Iya. yang band-bandan. Band-bandnya. Yang kedua Haikyuu. Lalu nonton juga kan Haikyuu? Oh iya, gue nonton sama dia bro. Haikyuu. Berdua, bro, kita. Anjay. Apa Gua tuh? nggak ikut Movie-nya? gua. Karena gua nggak- Movie 3 apa? Ah, bukan nama ininya. Apa Nat? IQ-nya. Oh, bukan. The Dumpster Battle. Iya, dan Iya. Dumpster Battle. Pertempuran di tempat sampah. iya. Oh. Karena gagak sama kucing. Bukan. Iya, Bukan. goblok. Benar. Emang iya? Kalau naik koma. Oh iya, ding, bener. Oh iya. Saking jeleknya, dia nggak inget. Angin jelek ya, itu gue ngoceh terus gue Torik. Anjing kok jelek banget ya Rik, kata gue. Kecewa aja karena itu ternyata sebenarnya bisa dibikin season aja. Iya, Orang dibikin tai season sih. aja. Kapitalis itu. Dibikin Udah lah nunggu film. selama itu Bukan kan. sesuatu yang peak ya. Enggak. Enggak. Udah macet. Capek Kita gue, tunggu capek. dia aja ya. Gue capek, gue Capek udah. capek bener gua. Dia tuh gini nih. Maksudnya di manga itu emang bagus banget nih dan itu emang dinanti-nanti sama fans Haikyuu. Iya. Cuman eksekusi untuk movie panjang mengecewakan lah. Jelek parah. Movie panjang nih. Heeh. Cuman kualitasnya setara anime. Oh. Bahkan bisa dibilang lebih jelek menurut gua. Oh. Lebih seru waktu mereka latihan kan. Iya. Waktu Yang latihan. jelek itu eksekusi Animasinya. 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 Kalau story-nya kan pasti kan ngikut manga kan. Kalau di compare dah sama apa ya yang belum berdua nonton ya? Apa? Apa? Enggak usah. Slam Dunk belum berdua nonton nggak? Slam Filmnya? Dunk Nonton nggak lu? aduh, Gua sih gua nonton nonton. yang awal-awal Gua banget. sih ini gua kalau Slam Dunk udah Slam Dunk top tier banget tuh. top tier gua. Slam Dunk emang top tier gua tuh. Nah, Slam Dunk nih bedanya sama Slam Dunk. Slam Dunk itu nyeritain sama kayak Haikyuu Dun. Nyeritain lawan tim yang emang udah dinanti-nanti nih sama fans. Lawan tuh Hano. Hano itu yang calon juara karena dia mantan juara tahun lalu. Dibikin lah cerita. Kalau di manga nih diambil perspektifnya si Hanamichi Sakuragi. Iya. Di filmnya diambil dari POV PG-nya. Miyagi, Ryota Miyagi, Ryota PG-nya. Miyagi. Miyagi ini yang gimana ya bentukannya? Yang Rambutnya ini, agak apa sininya sih? tipis, sininya yang Mangkok tapi wavy gitu. Yang agak merah rambutnya. Bukan, itu merah. Hanamichi. Si Sakuragi itu, Sakuragi, karakter Sakuragi. utamanya. Botak. Ah, botak. Nah, dia cuma bisa reborn, ngambil reborn, Dia ini penggambaran Dennis Rodman. Nah, iya. Nah, di situ tuh kenapa gue bilang bagus karena di movie nih penggemar udah tahu nih kayak ini dinanti-nanti banget gitu dan akhirnya si autornya juga pengen ngasih yang terbaik gitu ya buat penggemar dibikinlah cerita baru cerita tambahan lah ada cerita tambahan di luar manga ditambah art style-nya beda sama anime. Oh. Wah, kata gue pas nonton anjing gue pengen nonton lagi sini Nah, makanya mungkin Haikyuu itu jelek. Jadi jelek. karena itu ya standarnya tadi Nggak ya. ada cerita canon yang buat Iya, harus ada mendukung cerita movie. canonnya menurut gua. Jadi kalau lu manga gitu kan, manga itu kan canon. Canon tuh yang berjalan lurus sesuai sama manga gitu. Nah, kalau diadopsi tuh kudunya disupport pakai uncanon kalau movie biasanya. Contoh, Demon Slayer. Biasanya disupport tuh pakai uncanon dulu. Iya. Gitu-gitu. Karena lebih seru. Jujutsu. Jujutsu bener, uncanon. Canon sih sebenarnya. Cuman itu prolog dulunya. Jadi Tapi cerita baru kan maksudnya kan. Iya. cerita baru. Gitu. Jadi Haikyuu itu kayak karena kita yang pertama hype-nya udah ada nih. Nantinya udah lama banget. Benar. Lawannya emang lawan yang Iya. kita sukain gitu sama fans-fans Haikyuu. Eksekusinya ya kecewa jelas lah. Ekspektasi kita Cuman udah tinggi. ada satu part yang menurut gua bagus. Apa itu? Yang waktu aduh siapa setternya? Setternya. Iya. Oh, Setternya ini. yang kacamataan. Oh, Yang waktu Sakamichi dia ya? gini. Bukan. Iya dong, Sakamichi. Emang ya? Sakamichi kayaknya namanya. Aduh, lupa. Suki. Suki. Suki Dayo. Suki Dayo. Bukan. Pas gini tuh Hmm. yang kameranya tuh ngikutin bola gitu. Oh, Itu iya. keren banget sih sumpah. Tapi itu di anime biasa juga bisa gitu, Dun. Ya tapi cuman di situ doang yang bagus tuh masalahnya Dun, cuma di situ doang. pas lawan Urizawa yang dia ngeblok ininya sampai patah. Oh, apa iya. enggak? Itu kan di anime juga udah bisa Iya. itu, Dun. Iya kan? Ayo lu lanjut deh habis dari Haikyuu. Habis Haikyuu, apa tadi gua? Oh, back Haikyuu. Baik Haikyuu. Yang ketiga? Yang ketiga, aduh, apa ya? Jujutsu kan? Jujutsu. Jujutsu sih gua, Jujutsu. Tapi Jujutsu itu, ini kan Jujutsu nih. Jujutsu itu filmnya lu nonton nggak? Yang bahas Yuta. Yuta lagi. Iya, benar. Yuta bener. Iya, benar Yuta. Yuta. Benar. Sebenarnya kan Yang Zero kan ya? Zero. MC-nya tuh Yuta sebenarnya. Ya. Ya. Terus ternyata yang laku tuh Yuji buat pasarnya. Kesel writer tuh. Jadi yang volume 0 nggak dilanjut lagi. Sebenarnya harusnya Yuta jadi pemeran utama itu. Karena yang apa sih bagian editornya itu loh minta ini Yuji yang lebih material
MC, bukan Iya. si Yuta. Lagian aneh juga Pak, maksudnya kalau dia mau Yuta, dari awal ya Yuta yang ditunjukin sama Makanya. autornya. Makanya autornya benci banget sama Jujutsu. Ya harusnya kan dia, harusnya nggak sih Pak? Iya, tetep. Dianya kan? Nggak Sebenarnya posisi mangaka itu sama kayak kalau di film tuh scriptwriter, Cok. Iya. Lu ngasih skrip ke sutradara, sutradara ngasih ke director, terus ngasih ke PH, PH ngobak-ngobak no. Gitu. Tapi kan dia pemilik originalnya nih, pembuat manganya kan. Kayak kalau misalnya dia kesel lah ini kenapa si Yuji gitu ya ininya. Ya harusnya dari awal ada lah tunjukin juga Yutanya gitu. Itu kan Yutanya Iya. kan sama sekali nggak ada season 1. Makanya itu saking bencinya dia jadi dibuang karakternya. Kalau di Zoro, wah keren banget ya. Keren Wah, banget. sama Lo tau nggak balas dendamnya autor. autor di akhir tuh Yuta yang paling keren. Gua kan udah hatam nih manganya, Udah selesai dia. udah selesai. Yuta semua isinya, Cuk. Emang ya? Kecuali di 10 chapter terakhir baru Yuta. Yang waktu Yuta ngebunuh siapa? Ini siapa? Siapa sih? Yang mayat itu. Sukuna. Iya, iya nggak sih? Sukuna apa sih ini? Yang mayat tuh Siapa namanya lupa. Gua nggak mau baca manganya Lupa sih, gua. karena gua nggak mau spoiler dulu. Lupa Karena gua. di animenya pasti bagus banget. Ini di spoiler. Ya, spoiler dikit doang. angin tuh. Banyak tuh tadi artinya. Isinya banyak. Tapi gitu maksudnya film-film tuh harus tetap disupport balik lagi canon ya. Iya. Kalau anime ya, kalau anime ya, Kalau kita anime, ngomongin canon. anime. Sayang sih lo tapi menurut gua ya. Hmm. Kalau bisa tapi terserah dia. Cuman kalau bisa sih kita ikutin juga series atau film gitu. Karena banyak banget Dun yang keren-keren Dun. Series lu pasti suka Dun, gue yakin gua. Series musik, anime musik juga lu. Banyak seharusnya lu dapet, Cok. Mochi the Rock. Wah, itu jelek aja Iya. menurut gua. Lu harus Jelek sih. Gua liat nonton. dari karena gua kalau pemilihan anime tuh dari ininya, apa sih namanya? Animasi. Iya, desain. Iya, dari artnya itu loh. Dari artnya. desain cara mereka bikin. Nah, berarti lu cocok nonton Blue Giant. Apa tuh? Itu tentang jazz fusion. Pemain sakso tenor. Dia itu kalau ngomongin animasi film, itu terbaik nomor 1 gua. Kayak Nggak ada yang akurat lah ngalahin. ya, akurat lah kalau soal. Bukan akurat Dun, delivernya gila, plotnya gila, gak ada miss. Nomor 1, Blue Giant lu harus tonton Cok. Dan lu harus pakai headset Dun. Itu Dun, pengaturan filmnya, voicingnya, musik, Audio. gila Cuk. Oh, bisa muter-muter gitu ya? Wah kacau Cok, enak banget anjir. 3 dimensi. Itu gue pengen nangis, itu animasi yang buat gue nangis. Apa tuh? Iya. Jepit kan? Gimana? Bukan, Iya, bukan. Siapa tahu lu temenan sama Sule Andre kan? Lu lagi nonton keinjak Andre. Bukan Kan dia gitu nonton gini, Dun. dong. Gitu sendiri Dun dia gitu Enggak sendiri. dong, bangsat. VJ banget lu. Enggak, karena ini, karena plotnya. Nanti ada salah satu temennya yang sial menurut gua. 3 dia 3. Bertiga. Karakternya itu 3 Trionya. karakternya. Sakso, Sakso, drum, sama keyboard. Sakso drum dan keyboard. Dan Jesse gitu dia Jesse. Jazz fusion. Bisa. Heeh. Bikin ribet ya Fusion. Nah, kalau gua beda nih, Munib kan full barat tuh ya. Kalau gua ada satu drakor gua. Anjay, ini dia pembuat drakor. Gua penggemar drakor Lu parah. series apa film? Series dulu ya Series. kita ya. Hmm. Series tuh nomor 1 gue. Gue udah nonton. Nomor 1 menurut gue adalah Breaking Bad. Breaking Bad. Karena gue jujur suka banget. Walaupun ya kalian yang ngikutin Breaking Bad mungkin di season 1 kayak ini kok lambat banget ya gitu ya. Sumpah, ikutin aja. Tahan aja dulu. Worth it parah sampai season 5. Sampai ending tuh kayak anjing. Baru itu ketemu tuh itunya tuh. Sama itu. Yang kedua gua Reply 1988. Itu Korea tuh, iya, drakor iya. tuh. Oh, drakor. Drakor, Reply 1988. Apa ceritanya apa plot? Ceritanya tuh gini Dun, karena mungkin dia Asia ya. Hmm. Jadi kita tuh relate kan kehidupan orang Asia gitu. Jadi dia tinggal di satu gang yang sama, anak-anak kecil gitu. Jadi temenan dari kecil. Itu ngumpul di satu rumah yang sama gitu. Terus temenan sampai gede. Itu ceritanya tuh. Terus ibu-ibunya juga kayak saling datang ke rumah. Misalnya kita temenan nih. Ibu lu datang ke rumah gua. Ketemu emak gua, emaknya Munib datang ke rumah emak gua. Ngobrol tuh di situ, saling gosip lah, saling ini ketawa-ketawa, masak bareng. Nah itu tuh. Terus kayak tukeran makanan, ibunya Munib misalnya masak ikan pindang, ibu lu masak mie goreng, ibu gua masak kentang balado. Tuker-tukeran tuh, gua kasih ke lu kasih ke Munib kasih ke gua, gitu tuh. Anjing, Asia ceritanya. banget ya, Asia Asia banget ceritanya. Ada Gambarannya romance-nya. cuma di situ doang. Enggak kemana-mana atau di Ada dan bakal terus. Ini tuh ujungnya di ending adalah romance. Jadi ada 4 cowok, 1 cewek. Nah itu ujungnya siapa nih yang menangin si cewek ini nih gitu. Di endingnya siapa yang nikah sama temennya ceweknya ini. Tapi tema besarnya slice of life. Slice of life parah.
Parah, bagus banget. Kalau gue ya, karena menyentuh buat gue. Lu nangis juga kan? Enggak, kalau gue enggak kejepit soalnya. Ya kira keinjek Sule juga. Enggak, kalau gue enggak nangis. Cuman kayak setiap ini kayak Jadi gue doang yang nangisnya anjing. Males banget gue. gue kan pernah diledekin sama Bayu. Oh, iya, Ini iya. nonton drakor. Itu nonton apa ya gue? Itu Hospital Playlist sebenarnya. Karena itu lucu. Gue ketawa-ketawa. Nah, gue juga suka dulu kan gue ngehujat juga. Apa sih drakor? Terus. Cuman ada satu drakor, dulu lupa gue apa namanya? Oh Marry My Husband. Oh, Marry My Husband. Itu kan gara-gara cewek gue nonton kan. Iya. Pas gue nonton, Anjing romance banget itu. apa ini bangsat? Apa ini so sama lama? Kok sih ini ngeselin banget ya? Iya, nyangkut. Malah gue emosi, brengsek, jelek banget aja. Itu dari webtoon tuh kalau nggak salah. Iya, Itu- dari webtoon ya kan dulu. dari webtoon kan. Dari webtoon dulu. Dia diceraiin kan gara-gara dia kena kanker. Enggak, diselingkuhin Diselingkuhin ya. ya, Iya, sama sahabatnya kayak sendiri. gitu kan. Iya, iya. Anjir keren juga balas dendamnya ya kata gue. Goks. Oh gitu loh. Gitu gue. Sekali lagi. Gini goks. Nah, nomor 3 gue Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Oh iya, Game of Thrones ya, bagus Game of banget. Thrones. Gue termasuk unfinished series tuh, Game of Thrones. Sampai season berapa? 3. Nah, masih jauh itu. Gue karena apa ya berhenti ya? Oh ini deh. Gue tuh suka ini sih. Misalnya ada something yang lagi pengen gue tonton gitu. Gue tuh bisa tinggalin yang lagi gue ini. Kan dia kan emang orangnya agak susah terdistract. Iya. Orangnya. Cepat terdistract dong bangsat. Susah lu. Sangat terdistract gua. Waktu itu ini lucu sih. Jadi gua keluar skin Mobile Legend, cowok. Jing. Lagi-lagi Mobile Legends. Mobile Legends. Semua permasalahannya di Iya. Mobile Legends. Mobile Legends. Jadi ada skin ini Killua. Mobile Legends. Mobile Legends lagi, Cok. Mau kita lagi ngobrol seru nih. Anjing keluar Legend Alpha. Terus. Pencet tuh skin Alpha. Tapi tuh Alfamaret. termasuk ini, cowok, Great Adventure lah. Gua habis dari Game of Thrones, gua pindah ke Hunter x Hunter. Seru banget. Mencoba ngasih ini nih. Coba ngasih perlindungan. Hunter x Hunter. Ya gitulah. Tapi lu kan tadi Breaking Bad, replay apa? 1988 1988 sama yang Game of ketiga Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Parah itu Game of Game of Thrones emang legend lah ya kalau dibahas mah. Tapi gua ini, Pak, ada waktu itu gua lihat di mana ya? Di IG apa di mana gitu. Cuma gua lupa judulnya. Kalau lu pada nonton, apa drakor juga apa? kayak ada orang dari Cina apa dari mana tuh dia pindah sama orang tuanya ke Korea. Terus Dan akhirnya si anak ini udah mulai agak gede, udah mulai ya remaja lah, umur 10, 11, 12. Dan dia kerja di toko apa gitu. Terus ada cewek juga orang Korea kan. Dan akhirnya mereka jatuh cinta lah di situ. Terus si cewek ini ternyata dia tuh ke Cina kayaknya kalau nggak salah. Dia tuh ke Cina. Habis itu si cowok ini pas udah dewasa, dia tuh nyari si cewek ini ke Cina. Dan ternyata dagang Xiaomi. apa? Dagang Xiaomi. Xiaomi HP yuk. Wow. Nggak ada Sampai sini aja. Dia ada ke Cina terus. Ya, dia ke Cina terus janjinya si cowok ini kan bakal nungguin dia kan. Kalau udah ketemu bakal dinikahin. Dan ternyata itu nggak dijelasin di filmnya tuh. Cuman nyampe ke si cowok ini jadi ke Cina. Dan ternyata kata autornya atau kata apa dari teori dari fansnya gitu, ternyata si cewek itu udah meninggal. Jadi buat menuin janjinya dia ke Cina akhirnya. Gue kayak tahu ini. Iya kan sering, Cok. 18 kali 2 itu bukan judulnya. Lu nggak tahu gue. 18 kali 2 Youthful Days. Kita cari. Coba cari, Ge. 18 kali 2 Youthful Days. 36. Jangan nih. Gue ngitung refleks. Gila, statis. Refleks. Statis katanya. 18 kali 2 Statistik, 36. 18 kali Tambah 2. Youthful. 18 kali 2. Youthful. Aduh, nggak mudah, Cos. Beyond Youthful Days. Beyond Youthful Days. Iya deh, ini deh. Soalnya dia ke Cina juga itu. Iya deh, ini kayaknya, Pak. Itu mah ceritanya jadi TKW, Cok. Bener Iya, kalau bener dari deh, penjelasan dia. Kerjanya di hotel bukan ceweknya? Kalau nggak di hotel, di toko gitu. Iya, lupa gua. bener. Lupa gua. Itu hotel, Dun. Karaoke. Tempat kayak karaoke Oh, atau iya, apa iya, gitu. iya. Iya, bener. Lu udah nonton itu? Gua nonton lah. Baru Ada setengah. coy. Baru Ada yang itu tuh sebenarnya gini. Pas gua baru baca di Twitter, kalian harus nonton ini film di akhir tahun terbaik. Pas kalau udah itu tadi kan, Ah. masuk kan gua ke kamar lo. Cuy, gua udah rekomendasi
film paling bagus. 18 kali 2 gue. Terus lu ditanya, lu udah nonton Rick? Enggak, tadi gue baru lihat di Twitter. Itu yang gue ceritain pas itu. Oh, iya deng, iya deng. Yang lu lagi tiduran gitu, Mobile Legends lagi kan lu. Lu udah nonton Rick? Enggak, gue anjing baru lihat di Twitter. Lanjut lagi dia. Ya gue kecewa dong, dia buat cerita nggak ada bahannya anjing. Enggak, bukan itu yang lu kecewakan. Lu melewatkan ngespin itu skin. Ya kan? Bukan, waktu itu Retrigo miss. Enggak, Cuk. Tapi itu beneran, maksud gua biasanya dia cerita udah nonton, udah full. Dia kayak cerita manga, biasanya ceritanya udah habis gitu loh. Ini orang cerita baru dari Twitter. Itu job base gua, bangsat. Gue kan rekomendasi gitu. Nah, lu juga Ditiru cerita. Nah, juga udah rekomendasi, Pak. Lu harus percaya. Bener sih. Nah, itu tadi. Patah lagi. Kalau film deh, kalau film. Kalau film. Dari siapa? Dari Dari dia lagi lah. dari Don. dari Aduh, Don. jangan gua dulu lah. Lu dulu, Ya Ge. lu nih. Film. Toma dulu. Gua film ya. Of all time. Shutter Island. Shutter Island. Shutter Island terus Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Bombardier. Bombardiro. Tung Sahur. Shutter Island ya. Leonardo DiCaprio. Terus Tawa aja Mas. Tawa-tawa aja, Bas. itu kayak OPJ anjing. Sumpah aja dari tadi. Ya. OPJ bang. Pengemudi lo pada. Shutter Island. Terus yang kedua. Senungguin. Enggak, American Beauty. American Beauty. American Beauty gue nonton sama Nadia. American Oke. Beauty. Iya, American Beauty. Dramanya nanti aja ya, ini lagi podcast. Namanya, Mbak. Mbak, kalau berantem di belakang. Jangan sekarang. American Beauty. Sorry. Shutter Island, American Beauty, sama ini. Yang terakhir. Goblok, apa sih judulnya? Fight Club, Fight Club. Fight Club, benar. Itu yang gue sebut Fight Club. Rules Yang number one of botak-botak the itu. Fight Club. Do not talk about the Fight Club. Yang botak-botak itu nggak sih? Pala lu botak anjing. Oh, enggak. Tapi botak bener. Iya, si Brad Pitt-nya kan. Brad Pitt, Ya bener kan gua. bener. Kasih tahu premisnya nih. Fight Club. Premisnya, ada orang kena insomnia, Hmm. nggak bisa tidur. Rutinitas hidup dia tuh begitu-begitu aja, Dun. Kerja, pulang, beli furnitur. Kerja, pulang, beli furnitur. Dia beli furnitur sebagai bagian hidup dia buat menuhin ego dia sebagai manusia. Karena, ini pencapaian gue nih beli sofa, pencapaian gue nih beli kompor, beli kulkas gitu. Tapi, karena dia begitu, hidupnya jadi hampa. One moment, dia ikut, apa ya, kalau di Indo, mungkin pengajian mungkin. Tapi bukan. Komunitas gitu aja. Komunitas orang-orang sedih lah istilahnya. Misalnya lu kena kanker biji. Waduh, yang biji Misalnya. sih. Oh, ini aja. Pecandu. Pecandu. Yang mau ini. Lagi kumpul-kumpul komunitas buat rehab gitu loh. dia. Rehab. Biasa. Biasa tuh. Nah, dia tuh nggak kena narkoba, nggak kena apa, ikut doang ngerasain sedihnya orang. Baru kerasa tuh sedihnya di situ. Terus ternyata plot twistnya, dia nggak bisa tidur itu, sebenarnya dia tidur. Tapi dia ngerasa nggak tidur. Nah, itu ntar jalan ceritanya terus-terusan. Fight Club. Dan gua nggak bakal ceritain apa-apa bisa di sini. Gua kira judul Fight Club. Iya. Iya begitu. Akhirnya dia dari Dia- sedih-sedih itu bikinlah Geng. enggak kayak komunitas di Jogja itu kan ada tuh yang pukul-pukulan gitu. Iya. Nah, berantem Berantem, jalanan gitu. komunitas berantem. Namanya Fight Club. Namanya Fight Dikasih Club. rules-nya tadi. Kasih tau lagi nih rules-nya nih. Terus Apa harusnya do not talk about Fight Club. Rules number one about Fight Club, do not talk about Fight Club. Yes. Dan semua orang di situ melanggar itu. Ya. Ngomong, kita ikut ini. Datang Isinya temennya. orang gila deh. Gitu. Gitu. Keren juga. Nah, itu dia tiga tuh, dia tuh. Kalau gua Fight Club gua. Yang pertama tadi Shutter Island, American Shutter Beauty, Island, American Beauty, sama. Fight Club. Yang itu apa ya? Warkop gak pernah. Oke, nggak apa-apa. Warkop Apa ya? PKI. Iya. Enggak lah. Yang M itu tadi masuknya apa ya? Ya, itu movie. Movie. Movie ya? Nah, itu gua satu. War of the Planet of the Apes. Yes. Banyak banget of the Banyak of the Ya, perang monyet lah. Perang monyet, perang monyet. Oke, betul. Terus, yang Itu kedua? penjelasan terbaik tuh. Lagi ya, Crow Zero kayaknya. Crow Zero. Itu film. Genji, Randy Man, Apa lagi ya? Rain Man. Aduh, lupa lagi gua apa lagi film gua tonton ya? Anjing. Lu pernah nonton? Yang membekas. Yang membekas aja. Refleks lu Yang aja. sedih atau apa? You're the apple of my eye, udah pernah nonton belum? Apa itu? Oh iya anjing tuh best film seharusnya sih anjing. My eye, bro, Koteng. Udah, Apa hapus American Beauty. You're the apple of my eye, sorry. Ya, apa tuh?
Apa kayak mana? Film Ini Thailand premisnya? itu, Dun. Bukan, Taiwan. Oh, Taiwan, sorry. Taiwan. Apa kayak mana premisnya? Pokoknya gini lah, itu tentang romance. Romance. Jadi kita pakai bahasa ini aja ya. Munib pacaran sama deketin Nadia dari SMA. Deketin. Nah, gua sama lu ini juga deketin Nadia. Tapi Munib yang paling deket sama Nadia gitu, yang paling mendekati untuk pacaran gitu. Akhirnya setelah lulus SMA, pada misalkan mencar, lu misalnya ke Bandung, gua misalnya ke Kalimantan, Munib kemana gitu. Nah, Munib akhirnya dapet lah si Nadia. Cuman karena kebodohan Munib saat pacaran, mereka putus lah. Putus. Pada akhirnya nanti si Munib akan datang ke nikahnya Nadia tapi bukan sama Munib nikahnya. Itu. Sedih Dan dong. itu dapat banget. Yang bikin dapat tuh cara dia giring ceritanya, Cuk. Iya. Penceritanya. Itu the best. Gua nggak pernah nemu romance lagi yang begitu. Komedinya dapet. Komedinya Gimana komedi? gokil Oh, banget. iya sih. Komedinya dia. Iya film-film Asia ya, komedi biasanya. Kan daerah Asia Tenggara itu kan sering gempa kan. Ada komedinya pas gempa. Nah, tuh. ada juga yang Ini komedinya gue jelasin lah. Komedinya gue spill nih. Dia ngocok di dalam kelas. karena dia kangen, dia ngocok dalam kelas terus gempa aja. Keluar dari keadaan telanjang anjing. Lucu bangsat. Oh enggak, itu bukan yang gempa, yang di dalam kelas. Apa itu ya? Guru bahasa Inggris lagi ngejelasin. Mereka adu ngocok mereka. Oh itu ya itu Si juga. Koteng sama siapa itu satunya. Terus pas lagi udah mau keluar, dijepret. Dijepret pakai karet Kulitnya. tuh. Gini. Itu Itu gila, seru sih gitulah itu. komedinya. Oh iya, sama ini premisnya apa? Si Munib ini murid yang bodoh, Nadia ini murid yang pinter. Nah, disitulah ada Tapi si cerita-cerita. Nadia ini menggiring gua jadi lebih baik. Lebih baik, better. Nah, itu mah basic premise Iya, ya. basic premis lah. Cuma itu seru tuh cara dia giringnya tuh. Ada satu dunia yang ikonik juga nih. Jadi cerita ini si Munib sama Nadia ini adu nilai paling gede UAS. Kalau kalah, Munib harus ngebotakin rambutnya. Kalau Nadia kalah, Nadia harus ngunci rambutnya jadi poni. Ponytail. Munib kalah, langsung botak dia. Botak. Oh, yang ini. Yang pemeran si cowoknya itu yang ini bukan? Aduh, siapa yang dia main di film-film berantem juga? Aduh, nggak tahu gua. Wah, nggak tahu gua. Gua nggak ngikutin film Yang awal rambut itu agak mekar-mekar kan? Enggak, Maksudnya cukup botak. Bukan, itu love story itu. Iya, Pak ya. bukan. Taiwan juga love story. Ada itulah, seru, Dun. Bagus, Dun. Itu. Berarti lo ganti American Beauty. American Beauty sama di April. Lupa gua film itu. Ya, dia kalau my eye. Itu film Arik ya, Arik ngasih gua film itu the best Kalau banget. Arik ya. Heeh. Gua dari SMP tuh. Lo? Satunya lagi apa jadi? Waduh, nggak tahu lagi gua. Tapi saranin gua sih, tolong. Apa ya? Apa Film-film ya? Indo Ya, gitu sekiranya apa? gua nonton. Film Indo apa yang lu tonton? Duh, nggak ada lagi film Indo nih. Ini kan ke bioskop kadang. Kadang. Emang Oh. kadang. Komang, enggak lah. Belum nonton juga gua. Ini, apa Spider-Man, ini, juga. apa namanya? Lah Marvelan. Iya, Spider-Man, Homecoming. The Amazing Spider-Man 2. The Amazing. Ah, lu kan suka banget The Amazing. Andrew Amazing. Garfield ya sih. Yoi. Dia Gua seneng banget tim tuh. Andrew Garfield Andrew juga Garfield gua. banget, coy. Andrew Garfield. Gua Toby lagi. The best Tapi Spider-Man. gua mungkin gua agak ini ya karena masih kecil. Toby terlalu dewasa sih. Iya. Iya, si Andrew tuh maininnya remaja banget sih. Ya, Tengil-tengilnya remaja gitu ya. tengil-tengilnya. Jadi pas dia bukan jadi Spider-Man tuh dia anak remaja, terus pas jadi Spider-Man kan emang Spider-Man kan tengil kan. Dan dia emang tengil gitu. Iya. Enggak kayak Tom Holland yang dibuat-buat tengilnya. Kalau Toby tuh emang karakternya emang cupu gitu kan? Cupu. Ya, cupu. Sebenarnya kalau Peter Parker dapat si Toby gua. Toby. Hmm. Oh, lu Toby ya? Toby gua Peter Parker. Tapi kalau Spider-Man-nya Andrew. Andrew. Tapi kalau balance itu Tom Holland ya? Tom Holland. Tom Holland Ya, balance. banyak yang lebih suka Tom Holland. Apa ya? Karena Mungkin balance, karena- Dun. Sama mungkin ini juga Pak, pasarnya ya anak-anak zaman sekarang. Iya, benar itu juga. Era-era medsos gitu. Cuman masih banyak kok kayak bagusan Toby gitu. Ya itu era-era yang ngomong bagusan Toby pasti anak-anak 90-an kalau nggak 2000-an awal tuh. Tapi kalau menurut gua kalau The Amazing Spider-Man 3 itu jadi yang pas dia kan ada tuh Iya, yang awal ada itu, trailer gitu ya. yang dia lawan siapa namanya? Rino, ya. sama dia mau jadi Venom itu menurut gua pasti semua orang bakal bilang Andrew itu nomor 1. Wah, tapi yang pas Spider-Man terakhir tuh yang muncul Toby sama Andrew. Iya. Jerit bro, semua satu studio. 1, 2, 3. Indonesia gitu. Teriak. Ada 1, 2, 3-nya dulu lagi. 1, 2, 3. Indonesia pas muncul. Toby sama Andrew itu kan di lingkaran Doctor Strange itu. Nggak ada Yang bisa siapa, ngomong. nasionalis banget Ya aja. makanya gue juga bingung kata gue. Nggak ada Indonesia siapa. kata gue ya. Gue kan ya udahlah gitu. Namanya kita di dalam studio. Waduh. Sensor, mati lu ntar lu. Iya, Hilang lu enggak atau lah. jawab gua. Ya.
Orang Jawa. Itu lagi, Nah, sensor rasis, lagi. anjing. Sensor lagi. Tapi paling banyak teriakan tuh di Tobi sih. Yang waktu itu kan. Kan tapi bareng dia orang gila. Emang bareng ya? Bareng Iya. dong, keluar dari portalnya. Satu keluar, nggak lama itu keluar lagi. Iya. Kayaknya nggak ada waktu untuk lu ngebandingin deh, soalnya nggak lama gitu keluarnya. Emang iya. Kan Iya. buka portal 1, Ah. portal lagi 1. Si siapa namanya? Gak perlu ketawa. Istri siapa sih? Kawannya yang gendut itu. Ah, ah. Yang botak itu siapa sih namanya? Kawannya Tom Holland tuh. Emang botak gitu. Botak palanya gila. Emang nggak botak ya? Oh aslinya botak, Aslinya aslinya botak. botak. Saya botak. Ya, siapa sih itu namanya? Ya kan, nggak tahu lah gue itu namanya siapa. Itu dipeluk sama ini Tom Holland. I love you guys katanya. Whatever happen katanya gitu. Si Goblin itu kan musuhnya ya, Goblin. Goblin musuhnya Toby ya, anjir ya. Gila itu. Mau dibenerin semua kan sama Tom Holland sebenarnya. Iya, Cuman itu gara-gara yang kedua ya. Iya. Dibuka sama Mysterio ya. Aslinya Spider-Man. Tapi itu bagus sih endingnya jujur gua. Yang lawannya Mysterio tuh. Iya. Gila Mysterio tuh. Pinter juga tuh dia. Guys, I want to tell you something. Ini asli adalah Tom Holland di tengah kota. Di tengah kota. Gila itu bagus itu. Terus abis filmnya di situ. Keren gitu. Langsung di-cut biar orang-orang nanti film ketiga itu. Gua kayak tanya film gua. Film Ah, lu dulu. mau nip. Nah, film lu dulu. Lu apa? Film lu, Rik. Apa top 3 film lu? Top three Film film gua. terbaik Of all time. of all time. And The the time. greatest film Greatest. ever Yes. that Toric made. Bukan dong. That Toric things. That you ever watch. Shawshank Redemption nomor So, 1. oh iya anjing itu Shawshank bagus. Redemption. Apa tuh? Shawshank Redemption. Shawshank Redemption tuh orang keluar dari penjara, Dun. Shawshank Redemption nomor 1. Nomor 2? Nomor 2 itu gua jujur ini gara-gara nostalgia perasaan emosional pribadi. Serigala Terakhir. Serigala Terakhir. Serigala Terakhir. Namanya kan kita pas SD ya nonton itu ya. Yang kita rasa keren banget ya itu. Iya, ngeliat Vino G. Bastian, ngeliat siapa Pik? Satunya lagi tuh Pik. Vino G. Bastian terus Abimana. Abimana terus Ada ini yang mana? siapa Chico tuh? Jericho. Chico Jericho. Chico Jericho. Yang adiknya mati itu. Dia mati. Gitu. Gua habis nonton Serigala Terakhir kayak petanteng-petanteng gitu cuy di SD. Gua adalah Vino. Hidup gua drama. Hidup gua film, gua karakter utama. Sama si Bisu ya. Aduh, Itu SD ya? Lupa SD. Pas tapi kayaknya itu udah keluar lama nih, soalnya kan munculnya di SCTP kan. Sama ini. Lu pernah nonton apa sinetron dulu yang Indonesia? Apa sih? Yang geng motor juga dulu. Anak jalanan. Bukan lagi jalan, jauh sebelum itu, Pak. Waktu Si kita SD. Roger dan Warta. Iya, si Roger itu apa namanya? Lepas semua Semua. yang kami itu. Itu gua transfer. Indosiar tuh, Indosiar. Aku nggak tahu tuh. Itu lalu. Nggak tahu Jadi itu nonton. motor-motoran, Pak. Jadi kayak Geng-geng motor gitu. Geng-geng motor gitu. Motor ninja gitu. Motor ninja apa? R2 gitu. Ah, Kayak balapan. R25 ya. Enggak ada R25 di situ, Oh, R2. R2. Oh, R2. Soundtracknya tuh si Godun paling ini. Soundtracknya. Ku lepas semua. Karena ada tuh. yang ku ingin. Paling kesel gongnya si ini. Yang cupu banget tuh lo. Oh, lupa, gue udah lupa, Dun. Gue ingetnya Roger dan Warta Iya, aja. Roger tuh paling keren aja. Motornya merah aja. Keren. Merah aja. Boleh juga lo, Dun. Keren banget itu. Gue yang ketiga ya. Ah, Tadi kan Shawshank, Serigala Terakhir, Serigala Terakhir sama yang ketiga. Jujurnya gue Avenger Endgame sih. Avenger Avenger Endgame. 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 Itu Or benar-benar Avenged Sevenfold. enggak mas. Itu tuh nutup ini pak. Menurut gue itu adalah akhir dari gue ngikutin Marvel tuh, Avenger Endgame. Iya. Setelah itu gue I don't give a shit man Anjay. tentang Marvel apapun itu seriesnya. Lu udah Marvel banget ya emang ya? Dulu gue Marvel banget. Marvel banget. Sampai Endgame, wah kayaknya akhirnya kan nonton lagi tuh setelah Endgame kan. Aduh enggak lagi, nggak masuk lagi. Apa film yang habis lu tonton setelah Endgame? Kan Film- series pak. Oh, lu nonton seriesnya Loki. Kan langsung lanjut series kan. Loki, terus apa sih itu? Hawkeye, Iya. terus Falcon. paling WandaVision yang masih masuk di gua. Falcon. Bener Falcon. Gue dengerin Falcon. Falcon dulu. Tapi yang filmnya juga kayak Falcon dulu. Kurang bagus. Kurang. Premisnya jelek anjing. Kayak gua nonton Black Panther, itu kan masih tuh yang Black Panther kan sebelum Avenger Endgame kan. Itu ngikutinnya bagus sih. Ya itu sih paling ini gua. Dari 3 itu. Gua kalau film malah lupa gua malah kalau film tuh. Filmnya. Karena jarang banget sekarang nonton film. Paling lu karena lu udah sering series, terus series kan Iya. lebih ngelekat kan karena daily banget Terus series. banyak kan episodenya kan. Tapi kita termasuk orang yang FOMO nggak ngikutin film? Kalau gua malah nggak. Kalau gua ya kayak misalnya sekarang nih, Heeh.
Jumbo, Pengepungan di Bukit Duri itu kan lagi banyak dibicarain orang. Terus Iya. kita kayak, aduh nggak mau ketinggalan, nonton lah gitu. Ada yang gitunya nggak? Kayak pas Avenger Endgame juga. Enggak, gua enggak ada. ada sama sekali. Tapi Avenger Endgame kalian nggak ngejar gitu? Itu kan susah pak dapet tiketnya. Karena kan gua Avenger Endgame ngejar ya karena emang gua nonton Marvel awalnya. Iya, maksudnya kayak, oh iya juga ya, karena udah ngefans duluan iya. ya. Iya, kan FOMO kan kita nggak ngefans. Iya. Enggak ya, sama ya, gue juga enggak sih. Kayak nggak ini ya, nggak terlalu kayak, gue harus nonton juga nih, gara-gara orang nonton. Apalagi gara-gara ini kan apa Jumbo kan orang-orang kayak anjay ini film Indonesia nih gitu-gitu kan. Ah, Tapi emang bagus kalau Jumbo. apa lu udah nonton, Bang? Gue udah. Udah. Sama? Hmm? Sama siapa? Sama kawan-kawan kantor. Kenapa lu nanya gitu loh? Kayak Siapa tahu kan? Siapa tahu. posesif bener lu. Ama siapa? Salah gua nanya. Salah? Gue injek juga jempol lu nih. Nangis lu. Oke, salah. Jumbo emang bagus karena animasi. Terus di Indonesia sejauh ini animasi terbaik ya Jumbo. Jumbo. Karena terniat lah gitu. Karena kan waktunya juga 4 tahun kan dibikin kan. Dari segi cerita ya sosok lah kalau gue ya sebagai orang dewasa yang lihat ya. Mungkin lebih melekat ke anak-anak gitu. Enggak Dik. Lebih melekat ke orang-orang yang punya empati. Ya emang kalau nggak punya empati susah. Kalau punya empati biasa aja. Anak-anak melekat di nyanyi. Seperti biasa lah kalau animasi kuat kan disokong dengan lagu soundtrack yang bagus kan. Kayak Let It Go gitu. Atau Bad Genius Nut. Gitu. Ada, makanya ikut ngumpul. Iya, gue nggak ikut ngumpul. Iya. Itu gue. Cuman kita pengen ini deh, gue penasaran deh dari kalian kayak, itu kan yang kita omongin kan film ya itu ya. Cuman ada nggak, itu kan kartu fix itu. Ada nggak yang kalian kayak, anjing nih orang, kayak, kagum banget gitu. Terus kayak ngeliat, kayak lu nganalisis gitu, kenapa sih dia kayak gini, padahal itu cuma cerita fiksi gitu. Iya. Cuma kayak toko fiksi yang lu, anjing kagum lah gitu. Lu Rick, Lu dulu aja, kaliannya dulu. Aja dulu. Lu dulu. gua Tyler Durden. Siapa? Tyler Durden. Oh, Fight Club. Fight Club. Yang gua analisis itu adalah itu adalah bentuk karakter. Kan dia bentuknya alter ego ya. Ya. Oh ya, sebelum itu spoiler alert nih ya, Spoiler yang alert belum ya. nonton Fight Club ini akan semua karakter yang kita omongin nanti bakal spoiler nih ya. Bakal spoiler. Yo lanjut nih. Jadi Fight Club tuh si MC-nya, main karakternya itu skizofrenik. Oh itu skizo ya, gitu ya. Skizofrenik. Bukan dua kepribadian itu pak. Bukan. Dia skizofrenik ngelihat orang. Kalau dua kepribadian tuh lu nggak bisa ngelihat orangnya. Tapi skizofrenik dari kepribadian kedua lu lihat bentuknya dulu. Iya, paham. Jadi dia membuat sebuah karakter pakai imajinasi dia, namanya Tyler Durden. Si Tyler Durden ini saking dia ngebuat apa ya, karakter dia ini pinter karakter utama itu pinter, rajin, ulet. Tapi minusnya dia tuh pengecut. Apa-apa takut. Misalnya gini deh, Di segala hal ya maksudnya. semua hal. Misalnya lu mau deketin cewek, terus kayak, ngapain lu gue sama cewek kayak gini, takut gue hidup gue hancur. Oh itu yang asli ya? Yang asli ya, iya. Yang versi dia nggak peduli, kayak, Alter egonya. gue seneng langsung kejar segala macam. Nah, versi Tyler Durden tuh di semua hal, kalau dia mau dia ambil, dia mau kaya dia bikin dia kaya, dia mau miskin dia bikin dia miskin. Nah itulah sosok Tyler Durden. Dia mau ngantem orang, misalnya dia kesel nih ketemu di jalan gitu, dibikin lah sesuai sama yang dia mau, ngantem orang. Oh iya. Tapi sebelum ini ya, gue tambahin ya biar dia ada bayangan. Jadi gini Dun, misalnya lu nih adalah sosok yang ternyata diri Munib itu sendiri, tapi Munib ngelihat lu itu orang berbeda. Padahal dari POV gue ngelihat yang lakuin tuh Munib gitu. Misalnya Munib itu nganggep kalau lu itu mukul-mukul tembok gitu. Kenapa lu mukul-mukul tembok? Nah gue ini POV dari orang ketiga ngeliat, lah kok dia ngomong sendiri sih? Iya, dia Munib gue mukul-mukul tembok. gue nanya, ngapa lu mukul-mukul tembok? Padahal gue yang ngelakuin. itu Tapi Fight Club. di kacamata gue ngeliat diri gue yang lain mukul tembok. Itu lu diproyeksiin sama diri gue yang lain tuh lu. gitu. Bukan tapi ya Dun, jangan yang terus. Itu Masa dia nanti dikasih tahu. beneran ternyata selama ini gitar gua kan. Oh lama kata gue sadar tuh one day. Gue lihat anjing gue berkumis, Cok gitu. Atau sebaliknya kan nggak tahu sih. Gua Arab tiba-tiba Islam. Iya.
Ngapain gue nanya agama? Tapi bisa buat alter ego kan. Gue siapa tau gue pengen jadi Oh, iya Kristen. juga sih. Ya, Bisa iya. juga ya. Iya, iya, iya. Tapi Tyler Durden tuh begitu. Intinya semuanya itu yang gue bikin gue amazed adalah di Fight Club tuh Dave Fincher menggambarkan Yang bikin filmnya. karakter sebuah manusia yang tidak punya rasa takut. Ya. Dan itu kayak anjing ya, kalau lu nggak punya rasa takut lu bisa ngelakuin apa aja gitu. Lu kesel sama pinjol lu misalnya. Kontol bayar pinjol. Gua ledakin aja kantornya katanya. Nah, dia ledakin beneran Dun, pakai sabun. Iya. Pakai sabun itu. Pakai sabun Dun ledakin. Apa gimana caranya, Cok? Udah pakai sabun. Sabun itu ada kalau apa ya bahasanya? Kimianya gitu Ada ya. kimianya. Jadi kalau sabun tuh dicampur apa? Oh, bisa. Sabun tuh dari lemak manusia. Nah, jadi lemak manusia itu bergas kan. Nah, jadi bisa meledak, Cok. Gitu. Ada satu yang yang gua sebenarnya sepanjang nonton film tuh agak-agak janggal tuh. Kan si nama karakter tuh beda ya? Beda apa sama sih mereka berdua tuh? Beda. Beda ya? Pokoknya si Brad Pitt ya gue nyebutnya ya. Iya. Si Brad Pittnya ini kan yang karakter alter ego yang diciptain tuh, Dun. Jadi dia tuh kayak nakal banget gitu loh, Dun. Bawa cewek, ngeos sana sini gitu, berani gitu. Nah, tapi kalau lu ngeh ya, di film itu kan setiap abis ngeos, si karakter yang aslinya tuh lagi makan gitu kan, terus ceweknya pulang itu kayak ceweknya nggak ada kayak gimana gitu ya. Iya. Kan ada kan pertanyaan-pertanyaan, lu abis ngelakuin lagi sama dia gitu tuh. Terus kayak ceweknya kayak cuman ngebales apa kayak lu brengsek lah, lu apa gitu, terus cabut gitu. Nah itu gua agak janggal, kok ceweknya nggak ngomong gitu ya ke dia ya gitu. Ceweknya tuh ngomong. Tapi dia nggak sadar ya, dia Tapi POV dia ya. di film itu si cowok itu ngedenial. Makanya ceweknya tuh capek. Lu tuh sakit anjir. Lu tuh ke psikolog kata dia. Lu tuh gila katanya. Terus enggak katanya. Tapi dia sadar one moment yang di hotel. Gara ngecek apa phone call. Siapa sih yang nelpon? Yang dia nyari si ini kan, dia nyari kemana-mana pengen ngapus Fight Club itu kan. Sedangkan alter egonya tuh bangsat, Dun. Jadi si alter ego dia tuh ngomong ke kru-kru dia lah, semua yang udah dia buat tuh. Kalau diri gue yang asli nanya, Iya. bilang aja nggak pernah tahu. Iya, benar. Jadi misalnya lu Kamis ke Tildrop, alter ego lu ngerancang Tildrop. Terus diri lu yang asli mau cari tahu Tildrop ini punya siapa? Padahal punya lu sendiri nah. Iya. Ngomong ke Karyawan lu, bar lu. Tahu Tyler Durden nggak? Bar lu cuma ngomong aman, bos. Gitu loh. Enggak, ini di mana Tyler? Aman, bos. Iya. Gitu terus. Itu bagus sih. Endingnya juga oke gila, endingnya Agak-agak pecah. aneh ya filmnya, tapi seru ya. Tapi seru. Lu nggak kalau Plot twist diceritain sih, plot twist. aneh kalau diceritain. Tapi Tapi kalau plot lu twist. nonton, lu jadi semua puzzle yang disusun dari awal tuh ada satu scene yang bikin itu nyatu. First impression gue sih plot twist sih. Kayak anjing, jadi selama ini dia satu orang. Kan akhirnya kan ditunjukin scene-scene-nya gitu loh, dan dia yang mukul diri sendiri. Awal mula Fight Club itu terjadi, awal mula dia ngomong sendiri gitu. Itu diceritain tuh, akhirnya di flashback gitu loh, dijelasin. Sebanyak ini nggak plot twist-nya? Sebanyak Attack on Titan nggak? No, enggak. Nggak sebanyak itu. Atau lebih banyak? Lebih banyak gak sih, Rik? Oh iya. Tapi inti plotnya satu. Cuma satu. Cuman Ya. sama kan. Nggak Attack on sedap Titan itu juga kan, tapi nggak sedap Attack on Titan. Ya, kalau Attack on Titan terlalu dark. Kalau Fight Club tuh terlalu miris. Oh, miris jatuhnya. Miris jatuhnya kayak elah gitu loh. Kayak jatuhnya kasihan cuy. Heeh. Ternyata orang sakit bangsat. Gitu. Itu lu jadi kayak kagum bener ya karakter itu ya. Lu yang bikin paling kagum itu karena apanya? Karena ya itu, ternyata pemikiran orang tuh selalu dihalangin sama trauma-trauma dia gitu loh. Jadi kayak tertahan di Iya. lubuk hati yang paling terdalam itu ya. Kayak dia punya trauma hidupnya selalu diatur. Iya, Terus dia punya trauma penolakan gitu-gitu loh. Wah, ini mirip berarti nih. Sebenarnya ya, secara garis besar tuh cuman bedanya sama sih. Bedanya orang ini nggak Skyzo yang mau gue ceritain toko fiksi gue. Adalah Walter White dari Breaking Bad. Walter White Breaking Bad. Walter White itu, Dun, bener sih, agak mirip sih sama ini. Walter White itu adalah orang, kan dia guru nih, Dun. Guru kan, terus pandangan orang-orang itu kan akan ngelihat dia itu kayak yang terhormat lah, nggak mungkin ngelakuin kejahatan, nggak mungkin nggak sopan, nggak mungkin nggak ini. Dia bertahun-tahun tuh kayak gitu tuh, bertahun-tahun, sampai akhirnya dia kena kanker. Dia akhirnya bikin sabu-sabu sama mantan muridnya JC. Terus dia kayak, anjing gue enjoy nih ngelakuin kriminal pertama kali dalam hidup gue.
ngelakuin kriminal pertama kalinya bikin sabu. Itu Bikin kan kayak sabu. kaget ya kita kayak Iya. mungkin nyolong duit emak, nyolong apa gitu ya. Dia bikin sabu-sabu. Tapi gue nambahin dikit, tahu nggak intinya apa dari dua karakter kita? Apa? Ada sosok manusia yang nothing tulus. Ya. Kalau orang nothing tulus tuh, wah gokil banget cok, cara dia berpikir. Nggak ada yang jadi lancar gitu loh. Nah itu tuh si Walter White tuh. Dan dia juga punya alter ego, Don. Cuman dia sadar. Dia namain Heisenberg. Heisenberg. Nah ini gua jelasin ya. Alter egonya si Walter White ini. Dari season 1 sampai season 4 lah. Sampai season 4 awal-awal. Itu dia masih denial nih. Kalau dia tuh nggak ngelakuin kejahatan. Yang ngelakuin kejahatan tuh Heisenberg. Jadi setiap dia melakukan sesuatu yang kayak ngebunuh orang, ngebom tempat orang, dia pakai topi Friedrich Munich gitu, set, dia akan menjadi Heisenberg gitu. Ini gua Heisenberg yang ngelakuin, bukan Walter White. Nah, gitulah. Sampai di final season, di season 5, akhirnya dia tuh moralitas dia udah hilang lah. Udah nggak ada batasan lagi antara Heisenberg sama Walter White. Itu udah nyatu semua jadi nyatu, Walter White. Pada intinya, itu semua yang ngelakuin Walter White dan pada akhirnya dia itu emang senang melakukan itu gitu. Awal-awal tuh denial dia Don kayak enggak lah gue nggak ngelakuin kejahatan, gue nggak ini gitu. Dia kayak abis ngebunuh orang nih di season 1 tuh pertama kali dia ngebunuh orang dia nangis merasa bersalah. Ya udah makin season bunuh aja udah sama dia. Nothing tulus itu tuh. Itu yang gue bikin Karena dia nganggep dia bakal mati, Dun. Ya kalau gua di penjara juga gua mati, orang gua ada kanker. ya Gitu, pala benar-benar. Itu dijelasin juga tuh di season. Ini spoiler lagi nih ya. Jadi kenapa gue suka pengen nyeritain tokoh ini dan suka banget sama karakternya. Penulisannya dari Vince Gilligan. Itu adalah karakter ini dibuat sepolos mungkin di awal. Terus pada akhirnya merambah ke dunia kriminal terus ngeliatin gitu karakter development dari dia. Satu kekuatan dia tuh boy. Yang paling ketara banget. Dan murid dia nih, partner bisnis dia si JC ini itu adalah korban dia dari season 1 sampai season 5. Korban manipulasi dia. Dia Banyak banget ini ya. manipulasi banget, Dun. Gila, Dun. Gila orang itu coy. Apalagi di season 5 nih. Ini mah lebih parah ya. Di season 4 lah, udah mau habis season 4 yang Sempat kan masih nonton gua. Gus Spring mati. Dia manipulasi si JC dulu. Iya. Jadi JC ini punya pacar, Dun. Tapi pacar ini udah punya anak. Dia sayang banget lah sama anak itu, walaupun masih pacaran gitu. Nah, jadi si Walter White sama JC ini kerja sama ada satu karakter namanya Gus Spring. Gus Spring ini punya jaringan narkoba itu gede bener. Jadi mereka bisa ngasilin $1 juta, $1 juta. Tapi Gus ini nggak suka sama Walter White. Jadi pengen dibunuh lah Walter White ini. Nah, si Walter ini muter otak gimana caranya biar si Gus ini yang gue bunuh duluan. Iya. Tapi Gus ini tahu, Gus ini juga pinter, Dun. Karakter yang dibikin keren juga gitu. Dia narik lah si JC untuk ke sisinya si Gus. Dengan cara Gus naruh dia dengan orang tangan kanannya si Gus. Jadi kemana-mana sama tangan kanannya Gus tuh. Patroli. Si Walter ini agak sadar juga tuh, kok kayaknya JC mau diambil nih. Curiganya, karena dia ini juga punya ego yang tinggi, curiganya si Walter, si JC ini mau dijadiin sang pembuat sabu-sabu baru nih. Jadi Walter mati, oke, ada JC. Iya. Ego dia tinggi kan, dia nggak mau ini resep bikinan gua anjing, cuman gua yang bisa bikin 99% murni. Nah dia bikin rencana itu. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Biar JC-nya balik ke sisi dia. Anak pacarnya itu diracunin sama dia. Pakai tanaman bunga. Sampai meninggal nggak? Enggak, Oh enggak. kayak masuk ICU gitu lah. Terus si JC ini tahu kan, ini siapa lagi nih yang bisa bikin kayak gini kalau bukan Walter White. Iya. Masuk ke kamar, ke rumahnya Walter White, mau ditembak Walter White-nya. Lu kan yang ngeracunin si siapa yang namanya lupa gue, Bobby, lu kan yang ngeracunin Bobby. Ini. Walter White pakai manipulasi dia. Bayangin katanya. Apa gue tega nyentuh anak kecil kata dia. Siapa di antara kita ini yang paling mungkin untuk nyentuh anak kecil? Si Gus kata dia. Paling butuh Gus. Di situ JC kemakan manipulasinya, nangis. Gua hampir bunuh lu. Di situ tuh Walter ngejalanin rencananya. Akhirnya JC balik ke dia, bikin rencana tuh berdua untuk ngebunuh si Gus. Itu salah satu contoh manipulasi dia ya. Masih banyak manipulasi dia yang lain. Apalagi di ending. Nah, akhirnya di ending terpuaskan. Kan istrinya tahu dia bikin narkoba kan. Tapi setiap ditanya, kenapa sih lu bikin narkoba? Kenapa lu ngelakuin ini?
gue lakuin ini buat keluarga, gue lakuin ini buat keluarga. Di ending, pas dia udah hampir mau ditangkap sama polisi, kata istrinya gini, itu pertemuan terakhir kali tuh mereka tuh. Lu kalau ngomong lakuin ini demi keluarga sekali lagi, gue tendang pala lu. Akhirnya dia ngakuin, enggak, gue ngelakuin ini karena gue emang enjoy, kata dia. Di situ dia ngakuin tuh, di ending. Dia emang Bukan enjoy. enjoy ngelakuin. gak sih dia ngomong? Apa ya? Gue ngelakuin ini karena gue pertama kali ngerasa hidup. Iya, karena dia suka gitu kayak, oh ini. Iya. Karena ada flashbacknya lagi tuh di situ tuh. Dia pernah kerja di pencucian mobil, anak muridnya mobil anak muridnya, di videoin dia. Guys, kalian nggak bakal percaya yang nyuciin mobilnya Munib guru kimia, hahaha, ketawa-tawa. Itu kan dia kayak terhina, tapi dia masih yang Walter White baik tuh, masih belum pecah tuh dia. Dan dia matinya lagi apa coba? Di lab sabu-sabu, lagi megang peralatan sabu-sabu, ditangkap polisi, ditembak dia di situ. Endingnya tuh. Ini ya, berarti lu termasuk orang yang di bawah pengaruh manipulasinya Munif juga. Wah, kayaknya gue ini juga JC gue di sini. Lu tuh JC, Pak. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Karena lu ingat gak waktu Cosmic jadi opening Taksu? Rick bilang aja, Bang. Bilang aja. Lu nurut. Itu gue goblok yang ini. Apa lu yang bikin itu ya? Iya. Tadi kan lu gara-gara dia lu jadi berbohong ke gua. Akhirnya. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Dengan dia nggak ngelakuin apa-apa, itu manipulasi. Lu termakan manipulasi. Gimana caranya gue memanipulasi? Gue ya. nggak beropini. Enggak beropini. Kami berdua tuh Walter White. Dua-duanya Walter White tuh. Idiot anjing. Ya itulah gue salut banget sih sama Walter White itu. Itu tuh. Makanya agak-agak mirip sih. Cuma bedanya, Karakternya juga agak mirip. nah cuma bedanya si Walter White ini sadar. Kalau ini, ya itu gue gitu. Pada akhirnya juga kan dia menerima juga. Nggak sakit sih, nggak ada masalah kejiwaan sih kalau Walter White. Emang Walter egonya tuh aja. ini aja nutupin rasa bersalah dia buat sementara. Dan egonya tuh tinggi bener anjing. Tapi gue ngerti sumpah dulu nonton lah Breaking Bad, Better Call Saul. Habis itu ada movie-nya El Camino. Itu movie yang apa? Movie, nah jadi nih ternyata 3 nih. Kan 3 karakter gedenya kan. Ya. Nasibnya ini gimana nih? Breaking Bad si Walter di Breaking Bad, Iya. nasibnya mati tertangkap polisi. Hmm. Better Call Saul masuk penjara, Iya. nasibnya. JC kabur. Jadi yang selamat itu cuma JC. Oh. Di El Camino itu JC kabur ke Alaska. Anjing. Jadi 3 karakter gede ini yang selamat cuma JC. Mike kan mati, Mike. Oh, Mike mati ya? Dibunuh sama Walter. Walter tuh makin akhir tuh gue mah kesel cuy nonton itu. Anjing kok lu ngapain sih kayak gini? Bener-bener udah nggak ada ininya lagi. Jadi udah error. Udah error parah. Mati. Hank. Tapi Hank nggak mati sama dia sih. Oh, itu ceritanya anjing. Hank kan ini apa one on one yang udah ditangkap itu kan, terus Iya. disuruh apa ya, Hank tuh mati ya. Terus dia tetap nggak mau, akhirnya ditembak. Udah sih ngomong, kata Walter kan. Tinggal ngomong gini loh katanya. Karena ini nih Hank mati itu dia ada apa gitu ya. Sebelum dia ditangkap itu nih, dia udah ngubungin yang pembunuh bayaran itu. Ternyata karena pembunuh bayaran ini mau bunuh Jesse nih. Kirain Jesse itu datang sendiri. Ternyata yang datang ada Hank juga. Dia mau ngebatalin udah terlambat. Datanglah pembunuh bayaran itu karena dia lagi dalam bahaya, ditembak Hanknya. Gitu. Dia nyesel juga di situ. Pada akhirnya kan dia balas dendam tuh di ending. Gitu. Kalau gue itu tuh. Kok film lu pada ini nggak normal gitu ya gue lihat. Tapi itu seru Dun, super. Seru ya. Lo harus ngikutin story-nya, Dun. Ntar gue mencoba nonton. Karena yang bikin seru tuh anjing ada orang mikir gini anjing. Oh gitu ya. Gitu cowok kalau gua ya, nggak tahu kalau Torik. Yang mana tuh? Ya kalau gua seru pertama kali ke-trigger film-film kayak gitu. Kayak BCS lah, gua kan awal nonton BCS kan, Better Call Saul Dun. Ini Saul ini pengacara lah intinya. Nah gue tuh kenapa bisa nonton film kayak gitu? Biasanya karena gue dapat perspektif baru. Kayak misalnya kita ketemu orang baru gitu. Tapi orang ini tuh unik. Nggak bisa lu tebak kayak anjing ada manusia yang kayak gini ya gitu loh. Kayak di Soul tuh anjing ada orang sedenial Soul anjing. Soul itu paling denial cok. Di series di Breaking Bad di BCS dia tuh paling denial cok. Dia denial dia miskin. Dia denial dia apa kesusahan. Dia denial dia apa aja. Pokoknya dia denial aja kerjaannya. Season 1 sampai season 2 ya, sejauh ini gue tonton. Iya. Dia nyalahin kakaknya terus tuh. Pasti cok. Semua nasib yang dia terima, ini gara-gara kakak gue, ini gara-gara kakak gue, kata dia. Dia tuh nggak pernah nerima. Dan itu termasuk ini spoiler sih. Lu nonton dulu BCS. Iya. Ini kalau Saul tuh yang gue lihat ini nih bedanya sama Walter. Saul tuh emang dari
di awal apa aslinya dia tuh emang nakal aslinya. iya, Mencoba bener. untuk baik. Kalau Walter kan emang aslinya baik banget gitu. Jadi Mencoba untuk nakal. Iya. Kalau ente apa? Kami udah keren nih. Aduh, mana gue terakhir lagi gini ya. Iya. Ini lagi Lagi Ini gua. harus pecah banget nih. Sikat-sikat. Udah mau closing lagi kita kan, Nggak lo harus pecah. Pala gue yang pecah ini. Wow, wow. Pecah. Gue dari ini lagi, ini back lagi gua. Udah dong. Kenapa lu jadi Ancu, apps? ancu. Kenapa lu jadi apps gini? Ini nyontek deh nih, Pak. Nggak lancar kayak kita Gua nih. lupa. Lihat Gue lupa Google karakter ya. Lihat Google. Gue lupa apa gitarisnya back. Ada si Denim tuh back. Namanya? Sebenarnya dia yang menurut gua ibaratnya kalau apa ya namanya di MC, misal ada film nih MC, tapi karakter sampingnya tuh jauh lebih keren, jauh lebih ini apa namanya? Dia MC nikah apa MC gigs? Enggak. Bangsa tuh. Enggak. Kalau Maksud maksudnya gini. maksud lu ini kan, side karakternya Side lebih, Iya, karakternya lebih karismatik. ya, lebih karismatik, lebih keren. Kayak Slam Dunk tadi. Ya. Nah, ini namanya Ryusuke Minami. Iya, sedih. Dia tuh gitaris yang udah ibaratnya dia tuh udah main di gigs di Jepang dan akhirnya dia terkenal, dia bikin band lah di US. Heeh. Dan yang bikin gue suka anime ini yang pertama nih gara-gara ini sih. Gara-gara intro apa namanya? Musiknya. Openingnya itu pakai lagu Beatles, Pak. Beatles yang mana? Back to USSR. Anjay, itu keren banget sih itu. Apa dari openingnya. Dan yang gue lihat yang paling keren tuh dia. Karena dia yang paling karismatik, yang menggambarkan anak band banget lah. Oh. Ya, pokoknya yang paling rebel tuh dia. Yang paling jago sebenarnya, tapi dia nggak egois gitu. Jadi tuh nggak yang gini. Asal sesuai keputusan band aja. Gitu deh. Ya, makasih ya. Enggak ya. Gini-gini itu jelasin. Ngentot Nggak usah, lagi. apa gimana ya? Dia ini kalau udah capek disingkat bangsat. Kalau lu Capek, bingung Pak. nih, kalau bingung secara cerita kayak gua sama Monip tadi aja ngibaratin siapa di Oh, kita iya. gini gitu loh. Contohnya kayak gak contoh deh. Dia itu bukan orang yang mengendalikan semuanya di band, ibaratnya kayak manajemennya segala macam. Dia itu cuman kayak gak musiknya aja dia gitu. Ya. Dan emang di bandnya itu kompleks banget, banyak hal yang seru kan dari situ tuh. Terus dari nama bandnya kebentuk juga kan itu dari anjing dia. Jadi anjing dia itu namanya Beck. Terus mereka bikin band. Nah vokalis itu mirip Munif. Sumpah kribo, terus hitam dan suka nge-rap ya. Dan emang itu karakternya di apa namanya? Karakter vokalisnya di situ tuh emang kayak gitu. Dan ada vokalis sampingannya tuh si karakter utamanya namanya Tanaka Yukio namanya. Gara-gara itu gua pindah ke gitar. Terus di anime itu tuh dia tuh sebagai gitaris papan atas lah sebenarnya, di Jepang tuh udah papan atas. Terus dia ke US lah. Dia sama temennya maling gitar. Ke gitar Gibson. Di Amerika. Ya di Amerika. Itu tuh musisi blues. Lupa gue namanya siapa ya. Dia tuh maling dan akhirnya ketahuan sama orangnya. Ditembak kan. Terus dihalangin pakai Gibsonnya. Dan Gibsonnya tuh bolong, Pak. Ada peluru di situ. Ah. Nah, itu yang jadi ikonnya tuh itu. Apa Gibson itu yang ada Gibson bekas yang peluru. bolong. Nah. Dan akhirnya dia balik ke Jepang, bikin band itu segala macem. Habis itu udah mulai naik bandnya, dipanggil lah di festival. Dan mereka tuh ditempatin di apa namanya panggung paling kecil. Ya. Jadi ada panggung utama yang gede banget, terus ada panggung yang ini. Side C lah ya. Ya, side C lah. Pesapora itu. Bukan, Pak. Sinkronis. Sinkronis bukan juga. Hampir. Oh, cari po. Udah sih. Udah capek. Capek gua. Ini udah jam berapa, Ri? Bercanda itu ada waktunya. Ini bukan waktunya nih. Ya lanjut, mata gue perih soalnya asapnya ke sini aja. Nah, disitulah karena dan sebelum mereka naik itu berantem mereka akhirnya. Karena Si siapa nih? Minami itu sama yang si Minami vokalis. sama vokalisnya ini karena ngerasa Yang Munip apa yang satunya? yang Munib. Oh, yang Munib. Yang Munib. Vokalis utamanya karena dia ngerasa anjing ini orang kok sombong banget ya. Itu siapa yang dia itu yang ngerasa siapa? Yang ngerasa tuh si vokalis itu. Oh, ngerasa kok dia ini sombong banget sih gitarisnya itu? Iya, dia ngerasa kok dia nganggep kalau nggak ada dia band ini nggak jalan ya gitu. Oh, oke. Itulah ternyata berantem lah mereka dan si MC ini yang nengahin kan. Ternyata akhirnya mereka berantem pukul-pukulan di situ kan sebelum naik panggung. 30 menit apa 20 menit sebelum naik panggung. Jadi mereka berantem tonjok-tonjokan. Kayak Kabur cerita semua. Ini anjing klub aktis. Oke, terus. Terus kabur semua. Udah bubar tuh cuman sisa. Nggak main dong. Hah? Nggak main dong. Dan akhirnya tetap main. Jadi nah gara-gara itu kan disiarin kan. Oh. Itu kan disiarin di Iya. televisi tuh.
Dan yang punya gitar itu tuh udah tahu kalau yang nyuri gitarnya itu Main. iya main di Festival. festival itu. Dan ternyata sejam sebelum festival itu mulai, nah dia tuh udah dicari Pak sama yang punya. Pokoknya datengin lah pakai helikopter segala macam kan. Anjing. Dan emang penggambarannya tuh yang punya gitar itu adalah orang kaya dan musisi terkenal blues banget. Black people emang blues banget kan. Udah dicari, dia ditangkap akhirnya pas lagi kabur, apalagi marahan gitulah. Vokalisnya kemana, dia ngerusuh lah, dia mosing-mosing nggak jelas. Nah si gitarisnya ini, si Ryosuke ini, dia jalan lah kemana karena dia males kan. Dapet lah sama si anak buahnya yang punya gitar ini, ditangkap, dibawa ke tempat yang punya Gibson ini kan. Udah dipukulin, udah mau mati dia, udah mau mati. Gitarnya diangkat, habis itu yang punya gitar ini bilang, tapi kalau kulihat mainmu lumayan juga, kata yang punya gitar kan. Tapi coba aja nih, buka aja, dilempar gitarnya Pak sama orkesnya, dilempar gini. Coba main. Main di depan dia tuh. Ya main depan dia, terus dia yang punya pakai kursi gini, duduk gini, nyilang kan. Aku nontonin dia main. Jadi main lah. Dia main blues. Ya, yang punya gitar ini kagum dia. Anjing gue belum pernah. Karena dia ngerasa si Ryosuke ini gaya mainnya tuh mirip temen dia. Dia kayak Flashback gitu. ya. Jadi sebenarnya yang punya gitar ini temennya yang punya. Temennya yang punya sekarang. Cuma diwarisin ke dia. Dicolong sama Ryosuke. Udah pas dipakai sama Ryosuke itu. Gua Ya. pemain blues. Ya, Moni main punya blues. gitar. Hmm. Moni udah kayak sekarat gitu. Ini Sekarat. gua warisin ini benda paling berharga gua. Nah datanglah gua. Lu Ya nyolong. gua colong. Gua Nah, kesel, gitu. panggil helikopter. Ya lu cari gua. Lu cari. Gitu. Jangan lu main dicari pop. Gua dicari di authenticity. Iya, di Garden. Ini Iqbal lagi. All Space. Iqbal. Iqbal apa sih? Iqbal apa namanya? All Space. All All Space. Space ya. Nah, terus pas udah di situ disuruh main kan, dia udah babak belur tuh tangannya itu udah pada berdarah semua, terus dia Terus main. juga mungkin. Ya gue mungkin emang bener-bener Nah. remuk gitu kan. Habis itu dia main lah blues. Boleh juga mainmu nih. Udah bawa aja buat panggung ini aja tapi kalau nggak meriah, kau ambil lagi gitarnya. Kalau mainmu jelek nanti, kau ambil lagi gitarnya. Ya. Ada nada Bataknya tuh dia mau. Jadi sebenarnya marganya si Moraki ya. Si Morambi. Semi dong. Semi, Jay. Gua kira Rambi. Bukan. Bukan. Bukan lah, Le. Salah ya, Le. Jadi kalau tak rame, ambil lagi gitar ya. Ada nada Batak. Iya. Debt collector Ada Medan nada ya. Bataknya. Ya, terus. Terus udah diantar balik dia ke panggung itu. Ah, main dia. Yang pertama naik tuh karena udah dipanggil kan bandnya tuh back gitu back. Nah penggemar itu udah mulai tepuk tangan kan. Mana nih. Terus yang di stage mereka itu maksimal orang tuh 500 orang yang datang. Udah terus gara-gara itu kan hujan kan. Terus gara-gara mereka ini belum ada yang balik, ditelepon nggak bisa, dicari nggak bisa. Si karakter utama ini maju duluan, dia bawa gitarnya tuh. Terus dia nyanyi sendiri. Yang orang-orang berisik lempar-lempar botol. Nah, terus pas si Yuki naik ini, nah si Yuki ini kan terkenal suaranya tuh lembut banget Pak. Lembut tapi tetap dapat rocknya gitu. Iya. Sudah nyanyi. Orang-orang tuh mulai diam tuh gara-gara dia nyanyi kan kayak, wih ada apa nih gitu. Habis itu setelah dia nyanyi, yang awalnya si basisnya juga kesel karena dia ngeliat si Yuki ini sendirian, dia nggak tega. Main juga. Main juga dia. Oh sebelumnya tuh ini drummernya dulu. Banyak sebelumnya ini orang ini. Iya drummernya tuh temennya sekolahnya si Yukio. Oke. Jadi Oke, Don. jadi si Yukio sama drummernya ini anak SMA kelas 2 apa kelas 3 SMA gitu. Sementara si yang lain ini pada umurnya udah 25 ke atas. Abang-abangan gitulah. Koko. Ya Koko gitu kan, Purwo, nah gitu. Domas. si Nyebut. udah terus si drummernya naik kan. Dan mereka tuh cuma main gitar sama drum. Si basisnya ini nggak tega karena si basisnya ini orangnya tuh nggak enak kan. Dan dia naik udah main bass. Nah, dan mereka itu adalah band dengan paket komplit. Jago semua. Dari mereka nyari basis tuh. Nah, ceritanya si basisnya ini dia itu punya band kan. Ya. Dan dia tuh jago sendiri di band itu. Sudah kesel lah, anjing nih. Di band kok kacau banget, jelek banget, sudah keluar. Dan akhirnya ditarik lah. Si bassnya naik kan. Sudah naik. Nah, orang-orang tuh ngeliat bassline dia jago banget. Setelah itu diantar lah si
si siapa namanya Ryosuke Iya, nih naik Ryosuke. teater, dibuka hardcase-nya dicolok, pas dia main langsung teriak semua orang-orang kan. Habis itu kameranya kan mulai ke ini semua, mulai ke stage itu semua kan. Jadi kayak ini ya, kayak terkonsep ya jatuhnya ya. Iya, terkonsep. Main vokalis dulu terus satu-satu naik, Iya, satu-satu gitu. naik. Jadi pecah tuh ya. Pecah. Habis itu yang awalnya kan maksimal 500 orang sampai berapa ya? 7.000 orang. Anjing. Itu Jadi belakang-belakang lu. padahal panggung side C tapi rasanya side A. Iya, kayak gitu. saya jadi Gila pecah tuh berarti. itu naik sana semua karena di panggung utamanya tuh ada kayak Cosmic Soul. bukan Soul pasti di panggung C. Abis si Beda. band back ini ya. Abis band back itu 7.000 tuh pulang abis itu. Iya, Anjing pulang. udah dapat 7.000 padahal. sisa 1, sisa 2, lu mana dia? Tiga lah sama Sisa, topik, tapi anjing. jauh topik. Sama topik Tapi jauh. jauh dah. Lagi jambalin cimol. Coba dapat hijau dia. Ada hijau. Jul, rambut gua Jul. Udah, terus Nggak pas peduli. pas gitar tuh pas si Ryosuke naik tuh, nah disitulah mulai heboh banget. Si vokalisnya tuh kan dia ngelihat dari layar stage A kan, dari stage utama dia ngeliat yang disiarin kan yang C kan, gara-gara itu paling meriah. Dia gara-gara dia ngeliat teman-temannya naik, dia ngerasa dia punya tanggung jawab nih, masa bandnya perform dia ini kan. Nah, dari situ dia lari ke stage C, dia lari. Oh, yang Munib, ini vokalis yang Munib Ya ya? ini yang Munib. Oke. Dan dia naiknya tuh bukan yang lewat samping panggung, tapi dia diangkat sama penonton gitu. Crowd Iya, surfing, crowd crowd surfing. surfing. Pas dia naik, langsung nge-rap. Nah, di situ pecah banget tuh di situ. Itu lalu kenapa ngidolain banget tuh, pertama kan ada gitaris, Ada terus gitaris, mainnya keren. mainnya keren. Dan anak band banget kan. Dan ceritanya juga relate banget lah, apalagi band-band Asia. Kayak gitu. Tapi gini Don, sorry Don, ini jujur seru Don. Ya. Seru. Tapi kan kita nyeritain tokoh nih, lu ceritain Oh iya, iya. cerita Anime. satu Oh iya, saya ini. satu art lah itu. Nah, itu Ryosuke tuh mau ceritain nih sekarang nih. Nah, itu dah. Itu paling keren. Enggak, tapi lu kenapa suka sama Ryosuke? Ya karena dia punya karisma paling keren. Paling Ya, keren. berkarisma banget ya. Iya itu nih tadi intinya gua ngomong, oh lu gue tuh suka karena dia gitaris, karena dia ini, karena dia mainnya keren. Ya, betul. Cuman dia nyeritain satu art, intinya art Mestapora itu tadi lah dia nyeritain. Pestapora anjing. Ya karena kan lu pada nonton gue jadi kayak biar udah tahu sekalian gitu. Iya sih. Ya bagus ya, lumayan informasi. Benar, Tapi benar. gini, kan kita juga nyeritain tuh biar lu juga kebayang. Tapi kita ada detailnya gitu loh, dan tokoh yang kita ceritain. Oh iya ya. Lu tadi nggak ada. Semuanya lu detailin. Tapi It's okay. Apa-apa, Maaf kan. Ya, Ini namanya baru episode terakhir pertama. gua Langsung terakhir anjing. di season ini. Saya dulu asam lambung. Itu udah langsung lambung lagi. Udah Dah, udah langsung lambung juga nih. Ya itulah kenapa, karena dia karismanya keren. karismanya keren. Kayak gini lah, kayak Naruto. Lu Naruto ngidolain siapa lu? Pasti bukan Naruto kan? Naruto. Di Naruto. Siapa ya? Siapa yang lu suka gitu karakternya? Rock Lee sama Guru Guy. Gua Shikamaru. Lu itu kayak gitu kan perasaannya, kayak bukan karakter utama tapi nyolong perhatian lu gitu. Ya kayak di One Piece. One Piece, Apa One Piece lu siapa? One Piece. Zoro gua. Sanji, Sanji. Gua Jinbe, DiCaprio. DiCaprio. Krokodilo. Salah. Bombardiro Krokodilo. Tung 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 sahur. Satu lagi sih Den. Satu Den. Itu Tralalili tralala. yang muka Cino itu apa sih? Cima. Muka Cino itu. Cappuccino apa ya? Cuk? Yang ini deh, yang dance, yang cup, yang dance itu. Aduh. Senyorita apa gitu. Aduh, anjing. Susah, Cok. Iya. Ya udahlah ya. Udah. Karena dia juga asam lambung. Ya itulah film-film kita kalau relate bisa komen di bawah ya, atau ada yang mau nambahin kayak Ya. ternyata sama gitu karakternya si Munib atau gua Walter White. Kalau Midun emang kita skip aja atau kita berdua aja. Fokus nonton di gua. Bercanda. Di menit keberapa tadi, Rick? Nggak tahu. Lu ngomong dari 16. lu ngomong dari 36 sampai ini 118. Jadi lu udah ngomong 40 menit Dan. Emang Ceritain iya, satu anjing. album. Iya, Cok. 16. Gua baru ngomong tuh dari Tapi lu berbakat jadi ini, yang YouTube nyeritain seluruh Iya, film itu Don. Mending lu storyteller. gitu deh. Storyteller gitu ya. Tapi jangan gitu-gitu, ada gitu-gitunya. sama jangan gini. sebelum itu jangan Iya. gitu. Ya karena kan biar lompat-lompat kan. Kayak tadi kan yang dia ngomong vokalis dia akhirnya maju duluan. Tapi karena dia nggak tega, pindahlah dia ke stage C. Ini siapa vokalis yang mana? Oh si Munib, yang vokalis Munib. Lo harus kasih keterangan juga. Lagian vokalisnya kan berdua juga. Vokalis utama. Maksudnya biar dia gampang nih. Itu kita udah kasih kayak gitu aja dia nggak gampang nih ngejelasinnya. Emang Itu asli. gampang tadi lu tahu. Paham lu. Minami ya apa itu lo? Minami. Yes. Minami siapa lo? Nah, Tyler Durden. Walter White.
Right. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton episode ke berapa nih? 9. 9. Ah. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Semoga kita sering-sering tayang pakai muka. Dadah. Gua Tony cabut. Gue mau undur diri. Gua Midun, hidup Jokowi. 1, 2, 3.